Ya Tuhan, punya Allah yang senantiasa menyertai kami. Amin. Engkau Allah yang sanggup mengadakan ya Tuhan. Engkau Allah El Shaddai ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Allah yang sanggup itu ada di tengah-tengah kami. Amin. Menguatkan kami. Yes. Karena itu Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kami. Amin. Sehingga setiap firman yang kami terima, kami dengar ya Tuhan, boleh membawa kami semakin semangat di dalam Engkau ya Bapa. Amin. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, kuasa Roh Kudus bekerjalah ya Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada dalam persekutuan ini untuk kembali kita belajar tentang firman Tuhan. Dan pada minggu ini, Saudara, temanya adalah bahaya kekhawatiran. Mungkin pengkhotbahnya berbeda Bapak Ibu. Kalau dilihat di buletin Pak Amos Hosea, tapi yang muncul Amos Sugiono, ya berbeda Bapak Ibu. Ya, saya berdoa biar kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan berbicara tentang bahaya kekhawatiran. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata kekhawatiran ini cukup besar pengaruhnya. Karena itu kita perlu memahami betul tentang bahaya kekhawatiran ini. Coba kita klik sekali. Kalau kita perhatikan tentang asal-usul kekhawatiran, saudara kasih Tuhan, maka kekhawatiran itu yang pertama adalah muncul oleh karena adanya masalah. Orang kalau nggak ada masalah biasanya nggak khawatir. Tapi karena ada masalah biasanya menjadi khawatir. Nah, asal-usulnya dari mana saudara si Tuhan? Asal-usulnya adalah karena tabiat dosa, ya, yang disebut sinful nature. Jadi ketika kejatuhan manusia di dalam dosa, Bapak Ibu, coba kita perhatikan, boleh dibuka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 19 mengatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu, maka saudara-saudara kasih Tuhan, kita menemukan di dalam ayat yang ke-15 itu adanya permusuhan. Jadi tabiat dosa menimbulkan suatu permusuhan antara manusia dengan iblis. Kemudian saudara si Tuhan, manusia dalam dalam kutub penderitaannya dijelaskan di dalam ayat itu, wanita akan mengalami kesakitan dan susah payah dalam melahirkan anak. Kemudian laki-laki susah payah mencari rezeki. Saudara kasih Tuhan,
kejatuhan dosa manusia membuat paradigma manusia menjadi berubah. Sebelum kejatuhan manusia, segala sesuatu dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Tetapi ketika kejatuhan manusia di dalam dosa, maka manusia harus mengalami yang namanya konsekuensi dari perbuatan dosa, yaitu dengan segala kutuk dan kesakitan serta penderitaannya. Nah, di situ paradigma manusia menjadi berubah. Kekhawatiran demi kekhawatiran akan terus muncul, akan terus menghantui manusia. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena konsekuensi dari dosa, saudara-saudara, di situ sangat jelas membawa penderitaan bagi manusia. Laki-laki susah payah mencari rezeki. Dia harus mengelola tanah karena tanah sudah terkutuk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pemikiran manusia mengalami perubahan yang diakibatkan oleh karena tabiat dosa atau yang disebut sinful nature. Tabiat dosa ini saudara kasih Tuhan, ini yang membawa kekhawatiran dijadikan instrumen oleh iblis, dijadikan alat oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah bagi manusia, sehingga manusia dikendalikan iblis lewat kekhawatiran. Tuhan tidak pernah menciptakan kekhawatiran, tetapi saudara kasih Tuhan, karena sinful nature, tabiat dosa yang dialami oleh manusia, saudara-saudara, maka manusia mengalami kekhawatiran. Jelas di dalam ayat yang ke-17 sampai 19 di situ, saudara kasih Tuhan, susah payah dalam mencari rezeki. Dan kekhawatiran itu terus menggelora sampai hari ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, karena firman ini mengerikan. Susah payah mencari rezeki. Kekhawatiran itu selalu dilandasi oleh karena kebutuhan ini, Bapak Ibu. Nah, kekhawatiran ini dijadikan alat oleh iblis untuk mengendalikan manusia. Kalau manusia sudah dikendalikan lewat kekhawatiran, saudara kasih Tuhan, apa saja yang dihadapi, ya, maka kekhawatiran itu terus yang akan memperdaya. Karena itu saudara kasih Tuhan, ada satu bahaya yang sangat besar yang disebabkan oleh karena kekhawatiran. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenapa hal ini perlu kita ketahui supaya saudara-saudara kasih Tuhan, kehidupan kita tidak dikendalikan oleh kekhawatiran, tetapi kehidupan kita dikendalikan oleh Allah. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita perlu memahami hal ini. Coba kita klik sekali. Ya. Dalam Lukas pasal 12 ayat 22, di situ catatan Lukas mengatakan, menyebut tentang perkataan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara kasih Tuhan, apa yang tertulis di dalam Injil Lukas ini juga bicara tentang kebutuhan. Dengan tegas di situ dikatakan oleh Yesus, janganlah khawatir. Saudara, kalau Alkitab mengatakan jangan, itu mutlak, ya, artinya sudah tidak boleh ditawar. Jadi kenapa perintah ini menjadi tegas sekali? Karena di dalam kekhawatiran itu sangat membahayakan. Ya. Lalu kalau kita perhatikan dengan cermat, ayat ini apakah kontradiktif dengan apa yang terdapat di dalam kitab Kejadian? Ya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian tadi pasal 3, saudara kasih Tuhan, di situ dikatakan bahwa
manusia mengalami penderitaan, mengalami kesusahan dalam mencari rezeki, saudara kasih Tuhan, ya, karena akibat daripada dosa. Sementara di ayat ini Tuhan mengatakan jangan khawatir. Ya. Jadi ayat ini bukan kontradiktif, bukan berlawanan, Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi Tuhan memberikan konsekuensi dengan segala penderitaan akibat dosa, tetapi di satu sisi Tuhan mengatakan jangan khawatir atas rezeki yang kau butuhkan. Seakan-akan seperti itu. Ayat ini bukan kontradiktif, tetapi ayat ini ingin menegaskan bahwa ada peranan Allah di dalam penderitaan kesulitan yang dialami oleh manusia, bahwa Allah menyediakan, Allah El Shaddai terhadap kebutuhan yang pokok bagi manusia. Ya. Jelas di situ, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dari satu sisi ayat ini, ayat yang dalam Kejadian tadi mengatakan bahwa susah payahmu bertambah banyak, dan engkau akan menderita di dalam mencari rezeki. Tapi di sisi lain, ayat ini mengatakan jangan khawatir. Ya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, saudara Tuhan. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa di dalam segala perkara Allah ada di dalam peranannya untuk menolong setiap kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena itu Yesus dalam pesannya tegas, janganlah khawatir. Ini mutlak. Janganlah kamu khawatir. Coba kita klik. Ya. Karena ada bahaya di dalam kekhawatiran. Yang pertama adalah kekhawatiran tidak mengubah keadaan menjadi baik, melainkan justru dapat memperburuk keadaan. Kekhawatiran itu tidak mengubah keadaan, Bapak Ibu. Lukas mencatat dalam pasal 12 ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Artinya kekhawatiran itu tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Walaupun kita semakin khawatir terhadap suatu persoalan, bukan berarti persoalan itu akan semakin baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekhawatiran tidak mengubah keadaan menjadi baik, melainkan justru dapat memperburuk keadaan. Coba kita klik sekali. Ya. Koribum mengatakan begini, dia seorang penulis yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Dia mengatakan kekhawatiran tak akan menghapus kesedihan di hari esok, tetapi merampas daya hidup hari ini. Kalau kita khawatir tentang hari esok, saudara kasih Tuhan, Koribum mengatakan kekhawatiran tak akan menghapus kesedihan di hari esok, tidak mengubah persoalan hari esok. Tapi justru karena kita hari ini khawatir untuk hari besok, saudara kasih Tuhan, maka kekhawatiran itu bisa merampas daya hidup kita, merampas kemampuan hidup kita, merampas semangat hidup kita. Itu yang membuat bahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Koribum mencoba mempersingkat bagaimana bahaya tentang kekhawatiran itu. Karena itu dalam karya tulisnya, perkataan yang singkat menjadi kesimpulan sebuah buku mengatakan kekhawatiran tak akan menghapus kesedihan di hari esok, tetapi merampas daya hidup hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa janganlah kamu khawatir, karena kekhawatiran itu sangat berbahaya. Kekhawatiran itu, saudara kasih Tuhan, tidak menghapus kesedihan di hari besok, ya, tetapi justru akan merampas hidup kita di hari ini, merampas semangat kita, merampas gairah kita. Ya. Orang kekhawatiran untuk hari esok sehingga tidak mau berbuat apa-apa hari ini, terus merenung, sehingga saudara kasih Tuhan, sepanjang hari ini waktunya tersita hanya oleh karena kekhawatiran. Ya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perlu kita ingat catatan dari Koribum ini, bahwa kekhawatiran tak akan menghapus kesedihan di hari esok, tetapi merampas daya hidup hari ini. Kalau hari ini kita gagal, daya juang kita sudah gagal, sudah lemah, saudara kasih Tuhan, maka hari esok akan menjadi semakin buruk. Banyak orang mengalami kekhawatiran, aduh besok bagaimana? Pikirannya terus dikendalikan oleh rasa kekhawatiran, sehingga saudara kasih Tuhan, hari ini nyaris tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mengambil keputusan apa-apa. Maka keadaan besok, ketika tiba hari esok, keadaan akan semakin buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara, ekstrim loh ayat ini. Ya, janganlah kamu khawatir itu. Itu benar-benar saudara kasih Tuhan penting untuk kita ketahui. Coba kita klik sekali. Yang kedua, bahaya kekhawatiran, saudara kasih Tuhan, bahwa kekhawatiran dapat menghambat pertumbuhan iman. Dengan kekhawatiran saudara kasih Tuhan, iman kita akan semakin lemah. Iman itu akan melemahkan kita. Kekhawatiran itu akan melemahkan kita. Dalam catatan Lukas pasal 8 ayat 14 mengatakan begini. Dalam suatu perumpamaan, benih yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, kekhawatiran bisa melemahkan, menghambat pertumbuhan iman. Digambarkan di dalam Injil Lukas dalam perumpamaan itu seperti benih yang jatuh di dalam semak duri. Kemudian dia akan terus terhambat oleh karena semak duri itu, sehingga pertumbuhannya sangat lambat, bahkan nyaris gagal menghasilkan buah. Nah, ini gambaran orang-orang yang khawatir, saudara kasih Tuhan, maka walaupun mendengarkan firman Tuhan, maka seakan-akan firman Tuhan itu terus ada di dalam tekanan, sehingga firman Tuhan itu tidak membuat pertumbuhan iman, justru malah melemahkan iman. Kalau kekhawatiran itu terus dikendalikan oleh iblis, membuat kita semakin khawatir dan iman kita semakin lemah, maka saudara kasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen tidak pernah menghasilkan buah. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu bagaimana melawan sebuah kekhawatiran, karena kekhawatiran itu dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Coba kalau kita bandingkan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, ya boleh ditampilkan Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan luar biasa, saudara kasih Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, orang yang terhindar dari khawatir, orang yang bisa mengatasi segala kekhawatiran, saudara kasih Tuhan, mereka digambarkan seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Dia tidak pernah mengalami kekhawatiran di dalam menghadapi musim panas. Orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di dalam tepian air, dan akar-akarnya terus merambat dan membuat tumbuhan itu tetap
hidup. Saudara kasih Tuhan, kita menjadi orang percaya harus menghasilkan buah. Kekristenan kita harus menghasilkan buah. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau pertumbuhan iman kita tidak bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak sesuai dengan pertumbuhan kerohanian kita, saudara kasih Tuhan, maka kita tidak akan menghasilkan buah. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita harus pelihara setiap benih firman yang kita peroleh dari Tuhan, yang kita terima dari Tuhan. Biarlah firman itu, benih itu membawa pertumbuhan iman, ya, dan diberikan ruang seluas-luasnya supaya iman itu bertumbuh, dan iman yang bertumbuh ditandai dengan menghasilkan buah, baik dalam pelayanan, buah dalam pertobatan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kekristenan kita buahnya bisa diukur dari mana? Dari buah pertobatan kita. Ya. Apakah pertobatan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan? Ya. Apakah pertobatan kita ya seperti tomat? Ya. Sekarang tobat, besok kumat, saudara kasih Tuhan. Ya. Ini harus kita hindari. Ya. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh itu membuat grafik daripada pertumbuhan iman kita akan terus semakin baik. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita bandingkan dengan Yeremia ini, saudara, coba kita klik. Kita klik sekali. Ya. Kekhawatiran dapat menghambat pertumbuhan iman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, jelas sekali. Ya. Menaruh harapannya pada Tuhan sehingga ia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ya. Inilah harapan Tuhan. Ya. Coba kita klik sekali. Bahaya kekhawatiran yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kekhawatiran dapat menggagalkan seseorang untuk masuk surga. Ini lebih bahaya lagi. Ya. Dalam catatan Matius pasal 6 ayat 30 mengatakan begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kekhawatiran tanda bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Ya. Saya teringat khotbah Pendeta Johnny Max di doa Selasa beberapa waktu yang lalu. Ya, saya kutip pernyataan dalam khotbahnya itu, saudara kasih Tuhan, membuat ilustrasi seperti ini. Orang yang khawatir itu sama dengan orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya sama dengan tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak bisa masuk surga. Ilustrasinya sederhana. Kalau kita punya uang 100.000 Bapak Ibu, kemudian kita pakai 10.000, maka sisanya hanya 90.000. Maka kalau uang 100.000 itu kurang 10.000, saudara kasih Tuhan, tidak mungkin kita sebut itu 100.000. Nggak mungkin kita belanjakan dengan barang yang senilai 100.000. Pasti dibilang kurang, uangnya cuma 90.000. Itu tanda bahwa orang yang khawatir sama dengan orang yang kurang percaya. Kalau uang 90.000 gak bisa dikatakan itu 100.000 karena kurang. Jadi kalau kurang dari 100.000 tidak bisa disebut itu 100.000, betul? Orang yang kurang percaya artinya sama dengan tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya itu tidak bisa masuk surga. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena itu kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir. Ini benar-benar mutlak, tidak bisa ditawar.
Karena itu segala kekhawatiran harus dikalahkan, harus dilawan. Ya. Nanti kita akan bahas tentang melawan kekhawatiran. Ya. Oke, next. Bahaya kekhawatiran yang keempat, kekhawatiran dapat mengalihkan perhatian seseorang dari kerajaan Allah kepada kerajaan dunia. Kekhawatiran dapat menggeser yang prioritas kepada yang non prioritas. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan tadi katakan jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, kamu minum, kamu pakai, saudara kasih Tuhan. Karena prioritas kita bukan di situ. Kekhawatiran dapat mengalihkan perhatian seseorang kepada kerajaan Allah. Inilah yang menjadi fokus kita, yaitu kerajaan Allah. Dalam catatan Injil Lukas pasal 12 ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat ini luar biasa, mengatakan sebab hidup itu lebih penting. Hidup itu bicara zoe dalam bahasa Yunaninya, itu jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jiwa itu lebih penting, karena jiwa kita yang akan diselamatkan. Amin. Zoe ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu hidup itu lebih penting. Hidup itu prioritas. Keselamatan jiwa kita itu prioritas. Walaupun kita saudara kasih Tuhan makan setiap hari di restoran, saudara kasih Tuhan, makan enak dengan pakaian yang mewah, saudara kasih Tuhan, itu bukan prioritas kata Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sebab hidup itu lebih penting. Ini bicara tentang prioritas, bahwa prioritas kita itu adalah jiwa, keselamatan jiwa kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita berhasil tampil dengan segala kemewahan, dengan segala kesempurnaan secara fisik, tapi jiwanya tidak selamat, Saudara kasih Tuhan, nggak ada artinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nasihat Tuhan ini sangat penting. Sebab hidup itu lebih penting ya, daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita mau belajar bagaimana menempatkan sebuah prioritas. Bagaimana kita memahami bahwa prioritas hidup kita ini, Saudara kasih Tuhan, bukan kepada hal-hal yang fisik, tetapi keselamatan jiwa kita itu jauh lebih diutamakan. Ya. Karena itu bahaya kalau kekhawatiran sampai mengendalikan kita, ya, dipakai oleh iblis untuk menyetir kehidupan kita, maka saudara kasih Tuhan, kita bisa kehilangan keselamatan jiwa kita. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan perlu memahami bahwa kekhawatiran ini ya, harus bisa kita kuasai, bukan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Ya. Banyak orang kita yang dikuasai oleh kekhawatiran, tapi firman Tuhan mengatakan dengan tegas, kita harus menguasai kekhawatiran. Ya. Coba kita klik sekali. Ya. Dalam catatan Lukas pasal 12 ayat 31, ini senada dengan Injil Matius, saudara. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya. Dalam Injil Matius dengan tegas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada suatu permusuhan, ya. Ada suatu skala prioritas yang harus kita pilih, ya, yaitu kerajaan Allah atau mamon. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini perjuangan kita. Kalau kita
daya juang kita dalam hal kerajaan Allah lemah karena iman kita terus digerogoti dan semakin lemah, maka saudara kasih Tuhan, yang menonjol dalam kehidupan kita adalah hal yang duniawi. Ya. Tetapi kalau prioritas kita benar tentang kerajaan Allah yang kita dahulukan, maka saudara kasih Tuhan, kekhawatiran itu dapat kita kuasai, bukan kekhawatiran yang menguasai kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan gambar ini saya harapkan bisa ditangkap dengan baik. Ya. Carilah dahulu kerajaannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Ciri yang melekat pada orang yang khawatir, ayat ini dibalik. Ya. Cari tambahannya dulu, kalau sempat baru cari kerajaan Allah. Ya. Seringkali dibalik seperti itu. Ya. Makanya banyak orang yang pada akhirnya cara hidupnya terbalik. Ya. Karena memutarbalikkan ayat. Ayat ini tidak berkata seperti itu, tapi dengan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah dahulu tambahannya. Kalau kita balik, saudara kasih Tuhan, maka kita ada di dalam bahaya besar. Coba kita klik sekali. Bahaya kekhawatiran yang kelima, saudara kasih Tuhan, bahwa kekhawatiran dapat memaksa seseorang menanggung kesusahan seumur hidup. Wow, ngeri sekali. Ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-34 mengatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita bandingkan dengan Amsal pasal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kekhawatiran itu dapat memaksa seseorang menanggung kesusahan seumur hidup. Ya. Karena apa saudara kasih Tuhan? Seringkali kita khawatir hari ini, yang kita khawatirkan adalah hari esok. Ya. Dan hari esok kita khawatirkan hari esok lagi. Seakan-akan begini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kayaknya kita ini jauh lebih hebat daripada Tuhan. Karena kita sudah berani mempersiapkan hari esok. Padahal hari esok itu belum tentu kita ada. Ya. Mungkin saja kita nggak kebagian hari esok. Karena kita tutup usia di hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kekhawatiran dapat memaksa seseorang untuk menanggung kesusahan seumur hidup. Karena itu Amsal menggambarkan sebuah kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran itu membuat orang lain menjadi bungkuk, membuat kita menjadi bungkuk. Apa sih saudara makna dari ayat ini? Orang yang ada dalam kekhawatiran itu sebetulnya Amsal ingin menggambarkan bahwa orang tersebut ada di dalam kesulitan. Orang yang khawatir itu sebetulnya orang yang sedang dalam kesulitan. Orang yang bungkuk itu pergerakannya nggak bebas, betul? Orang yang bungkuk itu nggak akan bisa gesit. Orang yang bungkuk itu saudara kasih Tuhan, segala usahanya kurang bebas. Jadi kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, ya. Membuat kreativitas kita, membuat daya gerak kita, daya juang kita tidak lincah lagi. Ya, artinya saudara kasih Tuhan ada di dalam penderitaan. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, kekhawatiran dapat memaksa seseorang menanggung kesusahan seumur hidup. Ya. Bayangkan saudara kasih Tuhan, kalau digambarkan kita ini seperti orang yang bungkuk saudara kasih Tuhan, maka aktivitas kita itu tidak akan bisa sebebas dengan orang-orang yang normal. Dan kekhawatiran itu digambarkan oleh Amsal seperti orang yang bungkuk. Ya. Maka segala aktivitasnya dibatasi. Orang yang khawatir itu mau ke sana, jangan. Ya. Sekarang ini banyak jambret, ya kan? Aduh,
Karena kekhawatiran, aduh sekarang cuaca lagi nggak bagus, mau naik pesawat nggak jadi. Jadi saudara kasih Tuhan, kekhawatiran itu bisa memaksa seseorang menanggung kesusahan seumur hidup. Ya, karena itu jangan pelihara tentang kekhawatiran. Itu salah satu bahaya daripada kekhawatiran yang memaksa seseorang menanggung kesusahan seumur hidup. Ya. Oke, next. Yang keenam, bahaya kekhawatiran. Kekhawatiran dapat menggantikan rasa syukur dengan keserakahan. Ya. Dalam catatan Lukas pasal 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebetulnya kalau kita bicara tentang konteks ayat ini, ya, tentang makan dan pakaian, Saudara kasih Tuhan, kalau makanan itu ya sesuai dengan kebutuhan, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berikanlah kami makanan secukupnya. Kalau kita bicara tentang cukup, Saudara kasih Tuhan, bicara tentang secukupnya, ya, pakaian juga ya secukupnya, sepantasnya saja, Saudara kasih Tuhan, maka kita bisa bersyukur. Amin. Kita bisa bersyukur. Tapi Saudara kasih Tuhan, kalau tentang makan dan pakaian ini kita sudah dikendalikan oleh kekhawatiran, karena aduh khawatir nanti orang nggak menghargai saya kalau saya pakai pakaian seperti ini. Oh khawatir kalau saya penampilannya nggak terhormat. Saudara kasih Tuhan, orang dikendalikan oleh kekhawatiran, saudara kasih Tuhan, sehingga beli pakaian pun harus yang mewah. Kalau ini sampai terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka kekhawatiran itu bisa menggeser. Mestinya kita punya waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Saudara kasih Tuhan, karena kita sudah dikendalikan oleh karena kekhawatiran itu, maka kekhawatiran, rasa syukur itu tergeser dengan segala keserakahan. Ya. Sehingga Saudara kasih Tuhan tidak pernah puas punya sesuatu yang sudah ada. Ya. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya. Tidak pernah puas. Aduh, kalau saya pakai mobil ini, apa kata orang? Ya. Orang dikendalikan oleh karena kekhawatiran. Ya. Sehingga Saudara kasih Tuhan tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Sehingga Saudara kasih Tuhan berjuang untuk mendapatkan yang lebih, walaupun harus mencatut nama presiden, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ngenes, lihat perilaku yang seperti ini, Bapak Ibu, ya kan? Nah, karena itu kalau kita menempatkan konteks ayat ini, ya, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu pakai, ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Supaya apa, Saudara kasih Tuhan? Dengan yang dicukupkan oleh Tuhan itu kita punya waktu untuk bersyukur. Jangan sampai waktu kita untuk bersyukur ini tergeser untuk mencapai hal-hal yang belum kita punya, untuk mengejar hal-hal yang belum kita dapatkan. Sehingga Saudara kasih Tuhan, waktu kita nyaris habis untuk terus memuaskan kebutuhan kita, memuaskan keinginan kita. Karena itu sangat membahayakan tentang kekhawatiran ini. Karena kekhawatiran dapat menggantikan rasa syukur dengan segala keserakahan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita kembalikan hidup ini dalam konteks yang Tuhan sudah ajarkan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi dikendalikan oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Oke, next. Bahaya kekhawatiran yang ketujuh, kekhawatiran dapat membentuk orang menjadi pelit. Orang pelit tidak punya pundi-pundi di sorga. Ya.
Dalam catatan Injil Lukas tentang kekhawatiran, saudara kasih Tuhan, pasal 12 ayat 33 mengatakan begini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Saudara kasih Tuhan, orang seringkali karena dikendalikan oleh sebuah kekhawatiran, maka saudara kasih Tuhan, orang akan menjadi semakin pelit, semakin perhitungan, ya kan? Karena dia merasakan bahwa dia dengan susah payah mendapatkannya, susah payah untuk memperolehnya, sehingga semakin kekhawatiran itu mengendalikan hidupnya, maka dia akan semakin pelit, ya, semakin kikir, ya. Karena itu kekhawatiran dapat membentuk seseorang menjadi pelit, dan orang yang pelit tidak punya pundi-pundi di sorga. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita buat bagi kita pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, ya, yang tidak terganggu oleh apapun, yaitu harta di sorga. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, ya, itu dicatat. Itu adalah pundi-pundi saudara, pundi-pundi kita, apa yang kita kerjakan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dicatat sebagai pundi-pundi harta kita di sorga, yang kelak kita akan nikmati di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, jangan sampai kita miskin di dunia, miskin juga di sorga, ya. Oke, kita klik sekali. Bahaya kekhawatiran, saudara kasih Tuhan, yang ke-8, kekhawatiran dapat mengikat seseorang pada perkara duniawi. Dalam catatan Injil Lukas 12 ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Saya menampilkan atau mengutip gambar ini, saudara kasih Tuhan, karena saya pikir gambar ini unik juga, ya. Ya. Orang yang terikat dengan harta, dia mendewakan hartanya, sehingga dia menyembah hartanya, dia mengagum-agumkan hartanya, ya. Jadi kekhawatiran dapat mengikat seseorang pada perkara duniawi, ya. Kita belum pernah melihat orang kebaktian sampai seperti gambar ini, ya. Tapi karena kekhawatiran, ya, kita bisa dikendalikan menjadi seperti ini. Karena kita terikat dengan harta. Ya. Karena itu Bapak Ibu, sangat bahaya tentang kekhawatiran ini. Oke, next. Bahaya kekhawatiran yang ke-9, saudara kasih Tuhan, kekhawatiran dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Amsal 25 ayat 26 mengatakan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perilaku hidup kita pasti dilihat orang lain, betul? Ya. Nah, kekhawatiran kita jangan-jangan diperhatikan oleh orang lain. Ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita mempunyai Allah El Shaddai. Amin. Ya. Ya. Kita mempunyai Allah yang sanggup mengadakan. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, tergambar sebuah kekhawatiran yang terus-menerus, maka saudara kasih Tuhan, mana ada orang yang mau ikut kita masuk gereja, karena kita sendiri aja masih khawatir. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kekhawatiran dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kita harus tunjukkan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita mau menghadapi tahun apa saja, ya, menghadapi zaman apa saja, saudara kasih Tuhan, ya, kita mengandalkan Tuhan. Kita tahu Tuhan pelihara kita. Ya, karena itu saudara kasih Tuhan, kekhawatiran ini bisa menjadi batu sandungan kalau kita tidak bisa
menguasainya. Ya. Oke, next. Ya, yang terakhir saudara kasih Tuhan, dari khotbah ini saya simpulkan seperti ini. Kekhawatiran tidak memberi keuntungan, melainkan justru merugikan. Karena kekhawatiran itu seperti efek domino. Ya. Domino itu saudara kasih Tuhan, kalau merobohkan satu, dia akan terus ya membuat semuanya akan tergoyahkan. Nah, kekhawatiran itu saudara kasih Tuhan seperti itu akan menimbulkan efek-efek berikutnya. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana mengatasi masalah kekhawatiran ini. Kemudian yang kedua, kekhawatiran adalah produk iblis untuk membinasakan manusia. Ya. Kekhawatiran itu saudara-saudara dijadikan kendaraan, dijadikan alat, dijadikan instrumen oleh iblis, ya, supaya kita terus ada di dalam kekhawatiran sehingga pada akhirnya kita binasa oleh karena kekhawatiran itu. Dan yang ketiga, kekhawatiran harus dilawan dengan firman. Kalau saudara perhatikan ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, saudara si Tuhan, ya, kalau engkau betul anak Allah, ya kan, maka buatlah batu itu menjadi roti. Itu dalam konteks Yesus sedang selesai berpuasa 40 hari. Tentu dia lapar. Tentu dia sebagai naluri, sebagai manusia, naturnya sebagai manusia, saudara kasih Tuhan, ya nggak makan lama-lama bisa mati. Ya. Pasti dia khawatir mati juga. Makanya disuruh mengubah batu itu untuk menjadi roti. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ada tertulis. Ya. Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana melawan sebuah kekhawatiran adalah melalui firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan harus digaungkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, ya, maka firman Tuhan harus kita ingat kembali. Jangan khawatir, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Jangan khawatir, karena Tuhan membela kita. Amin. Ya, kita ini punya pembela. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kekhawatiran kita dilawan dengan firman Tuhan. Karena itu kita nggak boleh berhenti baca firman Tuhan. Kita nggak boleh berhenti untuk haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menjadi senjata yang ampuh untuk melawan kekhawatiran. Amin, firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.